Adapun topik kita pada materi kali ini, kita akan masuk pada apa yang disebut kurikulum operasional sekolah ataukah kurikulum operasional satuan pendidikan. Pada materi ini, terlebih dahulu, karena dia ada dua bagian, maka saya akan menjabarkan lebih awal bagian pertama. Kemudian yang berikutnya kita akan lebih lanjut bagaimana melakukan analisa karakteristik satuan pendidikan, bagaimana menyusun visi, bagaimana menyusun misi, dan berikutnya tujuan satuan pendidikan itu sendiri. Nah, ini adalah topik-topik yang akan kita bicarakan selama satu bagian ini. Adapun tujuan materi yang akan kita bahas pada sesi ini, bagaimana kita mengenali bagaimana melakukan analisa atau analisis karakteristik satuan pendidikan untuk memfasilitasi penyusunan pertama visi satuan pendidikan itu sendiri, misinya, dan tujuan satuan pendidikan Bapak Ibu. Sebelum kita jauh, ada beberapa hal yang setidaknya bisa merangsang pemikiran kita. Di sini saya tempatkan sebagai pertanyaan pemantik, tapi bukan untuk dijawab sekarang. Ini mau dihubungkan dengan rangkaian materi yang ada. Jadi setidaknya paparan di awal mengenai pertanyaan ini itu bisa direfleksikan setelah materi ini selesai di bagian awal ini. Jadi pertanyaannya, mengapa penyusunan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan perlu melibatkan seluruh warga sekolah? Ini ya yang perlu diingat. Jadi ada inti dalam hal penyusunan misi, visi, dan tujuan satuan pendidikan adalah keterlibatan warga sekolah. Pertanyaannya, mengapa perlu ada keterlibatan seperti itu? Lalu, bagaimana cara menyusun visinya, misinya, dan tujuan satuan pendidikan yang melibatkan seluruh warga sekolah yang dimaksud? Selanjutnya, bagaimana cara melakukan analisa karakteristik satuan pendidikan? Ini pertanyaan pemantik yang tentu saja dari segenap materi yang kita siapkan itu juga dalam rangka menjawab pertanyaan pemantik di awal ini. Jadi ketika ada pertanyaan yang muncul, misalnya apa sih itu kurikulum operasional sekolah? Ataukah apa sih kurikulum operasional itu? Nah, tentu kita bisa melihat bahwa namanya kurikulum yang bisa dioperasionalkan ya, bisa disebut sebagai suatu keseluruhan rencana Bapak Ibu. Seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan itu. Itu yang menjadi poin utama dari kurikulum operasional. Kemudian yang kedua, perlu diingat bahwa sifatnya dia adalah pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Jadi kalau nggak ada ini sebagaimana materi di awal, kalau nggak ada kurikulum, berarti jantung dari proses penyelenggaraan kita itu nggak ada. Artinya nggak ada napasnya, nggak ada denyut nadinya, nggak ada yang bisa bergerak. Pertanyaan mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Di titik ini, satuan pendidikan diharapkan mencapai apa yang disebut kebermaknaan. Kebermaknaan itu muncul dari analisa karakteristik tadi. Jadi agar bisa sampai pada kebermaknaannya, kurikulum operasional satuan pendidikan wajib dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan murid dan satuan pendidikan itu sendiri. Itu menjadi poin dari adanya perbedaan gitu, kurikulum operasional satuan pendidikan yang satu dengan yang lain agar bisa mencapai apa yang disebut kebermaknaan
masing-masing satuan pendidikan dengan ciri dan karakteristiknya masing-masing. Adapun prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan Bapak Ibu, yang pertama adalah berpusat pada murid. Apa yang dimaksud berpusat pada murid adalah diharapkan pembelajaran itu harus memenuhi keragaman potensi yang dimiliki satuan pendidikan, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta segala kepentingan itu berbasis pada kepentingan murid. Kemudian kontekstual. Yang dimaksud kontekstual adalah rumusan dari kurikulum operasional itu sendiri harus menunjukkan kekhasan atau keunikan sesuai karakteristik satuan pendidikan, baik itu konteks sosial budayanya serta lingkungan sekitaran sekolah. Kalau khusus untuk SMK, itu diharapkan dia menunjukkan kekhasan, khususnya kekhasan program keahlian gitu. Program keahlian dari apa yang akan dicapai oleh murid setelah mengikuti segala proses pembelajaran dalam satuan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya yang esensial itu yang dimaksudkan adalah kurikulum operasional dapat memuat semua unsur penting atau utama yang dibutuhkan dan digunakan satuan pendidikan. Nah, di titik ini, bahasa dari kurikulum yang digunakan atau kurikulum operasional kita itu setidaknya mampu menggunakan bahasa yang lugas, ringkas, dan paling penting bisa dipahami dengan mudah. Akuntabel itu terkait dengan bagaimana apa yang kita rumuskan itu bisa dipertanggungjawabkan dan basisnya itu sesuai dengan data yang telah diriset misalnya, dan segala hal yang ada di dalamnya itu aktual gitu. Nah, ini keterlibatan ini juga menjadi penting, khususnya bagaimana pengembangan kurikulum satuan pendidikan itu bisa melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK. Dan semua hal itu dilakukan di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang-bidang tertentu. Khususnya untuk di bidang agama, itu sesuai dengan kewenangan dari instansi yang mewadahi sekolah. Profil pelajar Pancasila itu menjadi bagian yang paling utama sesungguhnya, karena ini terkait dengan bagaimana luaran kita memerankan dirinya. Dalam profil pelajar Pancasila ada beberapa dimensi yang harus dicapai dan beberapa elemen di dalam dimensi-dimensi itu, sehingga dia sekaligus menjadi acuan utama dalam penyusunan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan yang ada. Nah, yang dibayangkan atau kan dipikirkan untuk mewujudkan itu, ataukah yang esensi dalam profil pelajar Pancasila diantaranya, kita hendak menghasilkan luaran yang karakteristiknya ataukah semangatnya itu adalah pelajar sepanjang hayat yang kompeten, juga memiliki karakter dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif saja Bapak Ibu, tetapi peranan ataukah profil pelajar Pancasila yang kita maksudkan itu diharapkan bisa sampai sikap dan perilaku yang sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Jadi ini adalah kompetensi yang tidak sekadar mengacu pada
kognitif semata, tapi banyak hal kecerdasan-kecerdasan yang lain yang patut dimiliki, dan bagian itu termaktub dalam profil lulusan kita, yakni profil pelajar Pancasila. Selain itu, posisi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum operasional sekolah itu merupakan tujuan jangka panjang dari segala proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Semisal ketika Bapak Ibu membuat rencana strategisnya atau merumuskan tujuan jangka panjangnya, tujuan akhir yang ingin dicapai adalah profil lulusan kita, profil pelajar Pancasila tadi. Juga kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan itu berdasarkan pada dimensi-dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Lebih jauh, profil pelajar Pancasila dalam posisinya itu bisa dilihat sebagai benang merah yang menghubungkan ataukah menyatukan segala praktik yang dijalankan di sekolah. Makanya Bapak Ibu perlu membaca lebih jauh ataukah mendalami aspek atau hal-hal utama yang ada dalam profil pelajar Pancasila itu sendiri, karena ini terkait dengan capaian baik yang ada di intrakurikuler ataupun yang ada dalam penguatan profil pelajar Pancasila yang dilakukan dalam bentuk proyek atau kegiatan di luar dari program intrakurikuler itu sendiri.